Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi dengan channel Kelas Kata. Banyak DM di Instagram, Kak bahas soal TWK lagi dong. Ternyata banyak yang terbantu dengan konten-konten yang lama banget sudah saya buat. Dan baru ini nih saya mulai lagi, semoga konsisten satu minggu satu atau dua kali untuk membahas soal TWK, SKD di CPNS maupun kedinasan spesial di sub soal TWK. Nah, nanti saya akan bahas TWK Bahasa Indonesia, integritas ataupun nasionalisme atau sub materi lainnya dengan cara termudah, asik, dan tips pengerjaan cepat versi kelas kata. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel Kelas Kata, semoga berkenan subscribe channel ini supaya mendapatkan informasi dan notifikasi terbaru ketika nanti saya unggah soal-soal dan juga pembahasan di konten-konten lainnya. Nah, berbicara soal TWK di SKD, CPNS maupun kedinasan, yang pasti ada 30 soal, ini di awal nomor 1 sampai dengan 30, di mana 5 soal di antara 30 soal yang ada itu adalah materi bahasa Indonesia. Di tahun 2024 terakhir kali SKD CPNS itu ada di nomor 1 sampai dengan nomor 5, ada di awal ya. Kemudian tahun sebelumnya, tahun 2023 di SKD CPNS itu ada di soal nomor 26 sampai dengan 30. Yang pasti ini berurutan ya. Jadi kalau nggak 1 sampai 5 ya 26 sampai 30. Yang jelas berurutan. Tidak mungkin acak nomor 1, nomor 7, 15, 21. Tidak mungkin seperti itu. Dan itu berurutan. Di mana 5 soal jika benar semua ini 25 poin. Dan ini cukup besar banget. Karena melihat soal TWK itu menjadi momok bagi teman-teman pejuang SKD karena kebanyakan mendapat skor under 100 ya. Jarang banget bisa dikatakan 10% yang mendapatkan skor di atas 100 gitu. Dulu waktu saya tes SKD CPNS dapat 110, itu pun masuk di 7 besar di sesi saya dari 450 itu saya peringkat tujuan. Nah, artinya 25 ini menjadi poin yang wajib benar semua, karena bahasa Indonesia pertama bahasa kita. Saya kira nanti kalau teman-teman mengikuti arahan tips pengerjaan dari saya, skor 25 ini wajib benar, karena akan mendukung untuk mendapatkan skor di atas 100. Nah, di beberapa video ke depan, bisa 5 atau 6 video ke depan, di konten kelas kata akan membahas 5 materi ini karena saya prediksi ini adalah materi yang akan muncul di SKD CPNS. Waktu saya SKD dulu di tahun 2020, ini muncul banget materi ini. Sampai di tahun 2024 kemarin juga hampir bisa dipastikan mendapatkan materi ini di soal TWK Bahasa Indonesia. Yang pertama ada kalimat utama, ide pokok, gagasan utama, atau gagasan pokok atau pokok pikiran di dalam suatu paragraf. Nah, ini muncul satu soal. Banyak banget yang, Kak, saya dapat soal ini. Saya dulu waktu ujian pun dapat soal ini. Ada simpulan teks, ini juga satu soal. Ada kalimat efektif, kemungkinan juga hanya satu soal. Ejaan ini yang materi lumayan luas banget, mulai dari tanda baca, penggunaan huruf kapital, kaidah huruf miring, dan sebagainya. Ini akan muncul satu soal. Ini materinya cukup luas. Dan terakhir ada kebakuan kata, ini juga satu soal. Nah, di beberapa konten ke depan saya akan membahas 5 materi ini. Dan di video ini saya akan bahas di materi pertama, yaitu kalimat utama serta ide pokok. Oh ya, teman-teman bisa dibantu untuk subscribe channel ini, barangkali belum subscribe atau baru pertama kali mengunjungi channel ini. Semoga target saya di tahun 2026 ini mencapai 100.000 subscriber, karena ini baru 40 ribuan. Dan ini yang membuat saya semakin semangat untuk menyajikan konten-konten untuk teman-teman yang sedang persiapan SKD CPNS ataupun kedinasan. Silahkan di-subscribe. Nah, kita akan bahas fokus di kalimat utama, ide pokok, gagasan utama, ataupun pokok pikiran. Silahkan teman-teman simak dengan baik, karena berbahan ini nanti kita satu soal di materi kalimat utama atau ide pokok, ini menjadi soal yang gampang banget. Nah, kita akan bahas dulu apa sih kalimat utama, apa perbedaan dengan ide pokok, gagasan utama, pokok pikiran, dan juga gagasan pokok. Nah, batasannya seperti ini. Kalimat utama ini suatu yang berbeda.
Sedangkan ide pokok, gagasan utama, pokok pikiran, dan gagasan pokok atau lainnya, nanti istilah yang muncul apa, ini adalah konsep yang sama. Ini konsep yang sama. Jadi tidak ada perbedaan. Apakah perbedaan ide pokok dan gagasan utama? Tidak ada. Itu adalah konsep yang sama. Yang berbeda itu hanya kalimat utama. Ya, jadi diingat-ingat kalimat utama dengan ide pokok, gagasan utama, pokok pikiran, gagasan pokok itu berbeda. Tetapi ide pokok, gagasan utama, pokok pikiran, gagasan pokok, atau lainnya setelah selain kalimat utama itu adalah hal yang sama. Tapi beda ya dengan simpulan, karena nanti di simpulan ada materi sendiri. Nah, kalimat utama seperti ini. Setiap paragraf terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Misalkan di dalam satu paragraf ada 5 kalimat, satu di antara kalimat tersebut itu adalah kalimat utama. Di mana kalimat utama itu adalah kalimat paling penting di dalam paragraf. Paling penting. Berada di awal, akhir, atau tengah. Nah, di beberapa materi memang ada yang menyebutkan bahwa kalimat utama itu selain ada di awal, tengah, dan juga akhir, nanti ada juga campuran. Campuran itu di dalam satu paragraf ada di awal dan ada di akhir. Itu campuran namanya. Tetapi saya pribadi yang mendalami materi bahasa Indonesia tidak setuju dengan konsep itu. Kenapa? Karena akan menjadi paragraf yang buruk ketika di dalam satu paragraf terdiri atas dua kalimat utama, ada di awal atau di akhir. Ada dua-duanya, di awal ada, di akhir ada. Campuran itu istilahnya. Maka saya nggak setuju dengan konsep itu. Ada di awal, akhir, ataupun tengah. Meskipun yang paling banyak itu di awal. Akhir, sedikit banget yang ada di tengah. Nah, kalimat utama itu adalah kalimat paling umum ataupun paling luas. Nanti kalau yang ditanyakan adalah kalimat utama, maka jawabannya harus ditulis sama persis dalam satu kalimat tersebut. Ya, jadi harus ditulis sama persis. Nah, berikutnya, ide pokok, gagasan utama, atau pokok pikiran, atau gagasan pokok, saya ulangi lagi, ini adalah konsep yang sama. Ya, jadi tidak ada bedanya. Sebagai jembatan, saya akan mengambil istilah yang paling banyak digunakan, yaitu ide pokok. Jadi nanti penyebutannya di konten ini adalah ide pokok. Itu mewakili gagasan utama, pokok pikiran, dan gagasan pokok. Atau hal lainnya selain kalimat utama. Nah, itu adalah inti atau tema atau pokok dari setiap paragraf. Jadi setiap paragraf itu pasti terdiri atas satu ide pokok. Sehingga kalau yang ditanyakan ide pokok, nanti tidak boleh ditulis sama persis dengan kalimat utama. Nah, ini penting nih. Tidak boleh ditulis sama persis dengan kalimat utama. Maka akan menjadi pertanyaan, apa sih Kak kaitannya ide pokok dengan kalimat utama yang saya bahas di bagian bawah ini? Coba kita akan kupas. Nah, kaitannya ide pokok dengan kalimat utama. Saya akan bahas dulu cara manual. Cara manual menemukan ide pokok. Kalau bentuk soalnya yang ada di sebelah sini, ya, ini ditanyakan ide pokok teks tersebut. Cara manualnya, yang pertama membaca seluruh paragraf. Semua teks, semua kalimat di dalam paragraf ini dibaca. Cara manualnya. Kemudian, membuat inti pembahasan dalam paragraf. Di dalam paragraf ini membahas apa sih? Topik utamanya apa? Idenya apa nih di dalam paragraf ini? Ini cara manualnya, membaca seluruh teks. Dan pasti ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau kita bagi di satu soal di materi SKD, satu soal itu kisaran 40-50 detik. Kalau pakai cara manual, sangat mustahil menemukan ide pokok kisaran 40 detik. Membaca ini saja paling tidak membutuhkan 1 menit. Dan yang saya pahami waktu belajar SKD dulu adalah, setiap soal SKD itu dikerjakan pasti dengan cara cepat. Tidak dengan cara manual. Sehingga saya berpikiran bahwa satu soal di SKD ada cara cepatnya. Kalau menggunakan cara manual pasti lama. Karena soal SKD itu hasilnya nggak sulit. Bisa diartikan mudah, cuma batasan waktunya yang dipersempit. Bayangkan 110 soal hanya 100 menit, 40-50 detik per soal, itu waktu yang sangat mepet banget gitu.
Tapi kalau coba soal SKD 110 dikerjakan selama 2 jam atau 3 jam itu, pasti banyak banget yang mendapatkan skor di atas 450 bahkan 500. Tetapi tantangan di soal SKD ini adalah seberapa cepat Anda mengerjakan. Sehingga kita cari cara cepatnya. Nah, cara cepat di kelas kata seperti ini. Cara cepat menemukan ide pokok, ini rahasia saya, mencari kalimat utama, kemudian membuat informasi inti dari kalimat utama tersebut. Di sini, mencari kalimat utama. Apa hubungannya ide pokok dengan kalimat utama? Karena rumus dari saya, ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Sekali lagi, ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Sehingga kalau yang ditanyakan adalah ide pokok, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari kalimat utama. Dengan pengerjaan semacam ini, tidak harus membaca seluruh kalimat. Nanti saya akan praktikkan mencari kalimat utama versi tercepat. Dengan waktu pengerjaan cepat. Ya, karena tidak perlu membaca seluruh kalimat, maka waktu pengerjaan cepat. Menggunakan trik dari saya, kalau nanti sudah piawai banyak latihan, 20, 25, maksimal 35 detik sudah beres tuh soal ide pokok. Bantuan banget untuk mengerjakan soal-soal lain. Sisanya digunakan untuk disubstitusikan untuk soal-soal lainnya. Nah, kuncinya dari saya ulangi, bahwa ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Maka ketika menemukan soal yang ditanyakan adalah ide pokok, langkah pertama kali adalah mencari kalimat utama. Kalimat utama ada di mana? Awal, akhir, atau tengah? Coba kita bahas tentang kalimat utama. Di bagian ini, saya akan memperkuat teori ide pokok ada di dalam kalimat utama, yang mungkin ini tidak teman-teman jumpai di channel lain atau di sumber lain, karena saya mendalami tentang bahasa Indonesia, tentang soal bahasa Indonesia, lumayan expert karena cita-cita saya sejak kecil sangat ingin mendalami materi atau ingin kuliah di bidang bahasa Indonesia. Sehingga atas dasar itu saya banyak mengulik soal-soal bahasa Indonesia sampai menemukan cara cepatnya seperti apa. Nah, saya mengibaratkan sebuah tubuh manusia, di mana tubuh manusia, ini ya, tubuh manusia yang paling penting adalah kepala. Ya, yang paling penting adalah kepala. Di mana bagian lain menjadi pendukung. Bagian lain selain kepala, tangan, badan, kaki, itu menjadi pendukung. Yang ketiga, tanpa kepala manusia tidak dikenali. Mungkin kalau kita tutup kepala ini, kita tidak tahu, ya ini siapa ya? Ini laki-laki atau perempuan sih bisa, tetapi kita nggak kenal, oh ini siapa? Apalagi orang yang jarang bertemu. Nah, kemudian di dalam kepala ada otak, pusat pikiran. Ya, di mana tubuh manusia yang paling penting adalah kepala, bagian lain menjadi pendukung, dan di dalam kepala itu ada otak. Di mana otak itu adalah pusat berpikir. Ya, saya analogikan sebagai tubuh manusia. Kemudian kalau kita coba ulas ke paragraf atau teks, yang paling penting adalah kalimat utama ya. Namanya utama itu pasti paling penting ya. Di dalam paragraf, yang paling penting adalah kalimat utama. Kemudian, bagian lain, artinya adalah kalimat lain, menjadi pendukung. Bisa pendukung istilahnya, atau bisa penjelas. Tanpa kalimat utama, paragraf tidak dikenali. Tidak tahu tuh, oh ini paragraf membahas apa, topiknya apa. Tidak menjadi padu. Kemudian, di dalam kalimat utama ada ide pokok. Maka bisa diartikan bahwa kalimat utama itu adalah bagian paling penting di dalam suatu paragraf, di mana di dalam kalimat utama ada ide pokok. Bisa diartikan di sini ada otak manusia, pusat berpikir, ide. Sehingga teori ide pokok ada di dalam kalimat utama. Ini menjadi terbukti dengan analogi ini. Dan ini teori dari saya. Mungkin teman-teman tidak menjumpai di channel-channel lain ataupun sumber lain. Bahkan di persekolahan, di sekolah ataupun di perkuliahan tidak dibahas tentang teori ini. Saya mendapatkan teori ini kisaran tahun 2015, tahun 2016 ketika mendalami soal ujian nasional.
dan saat ini mendalami juga soal TKA. Dan saya worth it banget ketika SKD kemarin saya menggunakan teknik ini dalam pengerjaan soal. Kebetulan saya menemukan satu soal tentang ide pokok. Jadi sekali lagi, teori ide pokok di dalam kalimat utama bisa diartikan saya tervalidasi dengan konsep ini. Dan itu cara cepat pengerjaan dari saya. Ingat, ide pokok ada di dalam kalimat utama. Dari konsep tadi, saya membuat simpulan bahwa cara mencari ide pokok yang pertama adalah cari kalimat utamanya terlebih dahulu. Cari kalimat utama. Setelah ketemu kalimat utama, buat atau pilih. Kalau di ranah soal SKD berarti kita tinggal memilih dari opsi jawaban A, B, C, D, ataukah E. Informasi inti dari kalimat utama. Setelah ketemu kalimat utama, cari, disesuaikan dengan pilihan gandanya. Oh, yang sesuai dengan pilihan gandanya yang mana? Maka step selanjutnya adalah bagaimana cara cepat mencari kalimat utama. Nah, saya akan bahas di bagian berikutnya. Berikutnya kita akan fokus di kalimat utama. Nah, kalimat utama itu ada di akhir. Ini saya justru taruh di bagian awal ya. Ada di awal dan juga ada di tengah. Di akhir disebut induktif, di awal disebut deduktif, di tengah disebut interaktif. Tapi teman-teman nggak perlu menghafalkan apa itu induktif, deduktif, interaktif, tidak. Karena tidak peduli namanya pun bisa mengerjakan. Nah, di akhir, kalimat terakhir berbentuk simpulan. Jadi cara membuat paragraf induktif atau kalimat utamanya ada di akhir itu dengan cara membuat kalimat terakhirnya berupa simpulan. Sedangkan kalau di awal, saya baca nih, kalimat terakhir terdapat kata rujukan. Nah, ini tips dari saya ya. Kalau kalimat terakhirnya berbentuk rujukan, terdapat kata rujukan tuh ini, itu, tersebut, ataupun kata ganti, maka kalimat terakhirnya nggak mungkin menjadi kalimat utama. Bisa diartikan kalimat utamanya ada di awal. Ada juga kalimat utama yang ada di tengah. Nah, cirinya kalimat pertama dan terakhir tidak nyambung. Jadi kalimat pertama kalau sama dengan terakhir, ini kok pembahasannya berbeda ya. Aneh ya. Itu bisa saja kalimat utamanya ada di tengah. Dan ini saya buka rahasia terbesar saya bahwa soal SKD CPNS ataupun kedinasan, tidak hanya SKD CPNS, kedinasan juga sih. Tetapi juga soal ujian nasional, soal TKA, atau soal yang berbau bahasa Indonesia, itu saya bisa mengkategorikan 70% ada di awal. Maaf, 70% ada di awal di sini. Ya. Kemudian 25% di akhir, 5% di tengah. Atau bahkan di tengah itu kayak mustahil muncul. Karena saya pribadi sendiri yang berkecimpung di dunia bahasa Indonesia merasa kesulitan ketika membuat paragraf kalimat utamanya ada di tengah. Nah, kalau saya latihan versi cepatnya, kalau nggak ada di awal, di akhir. 70% di awal, 30% di akhir. Ya, bisa diartikan kayak 3/7 soal, 3/10 soal, itu ada di akhir. Nah, artinya kalau kita persepsi awalnya bahwa kalimat utama itu ada di awal, maka peluang besarnya 70% kita menjawab dengan benar. Sehingga trik spesial dari kelas kata, di ranah soal ujian, ini ujian SKD CPNS, kedinasan, TKA, ataupun ujian nasional. Nah, cara mencari kalimat utama di sini, baca kalimat terakhir. Jika kalimat terakhirnya berbentuk simpulan, itulah kalimat utama. Nah, kalimat terakhir yang berbentuk simpulan nanti saya contohkan. Berbentuk simpulannya itu seperti apa? Nanti ada simulasinya. Yang kedua, jika tidak berbentuk simpulan, kalimat utama ada di awal. Cukup dua ini saja, kita abaikan teori yang di tengah, itu kita sudah bisa berbekal cukup bagus untuk pengerjaan soal kalimat utama dan juga ide pokok. Baca kalimat terakhir, kalau tidak berbentuk simpulan, di awal gitu. Untuk penguatnya nanti ada kata rujukan. Nah, setelah ketemu kalimat utama, baru kita cari ide pokoknya.
Ini kita akan simulasikan di ranah soal. Teman-teman berbahan dua hal. Yang pertama, konsep bahwa ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Pertama itu. Yang kedua, cara mencari kalimat utama baca kalimat terakhir apakah berbentuk simpulan. Jika tidak berbentuk simpulan, maka kalimat utamanya ada di awal. Bukti lagi, jika kalimat utamanya ada di awal adalah kalimat terakhirnya ada kata rujukan. Contohnya seperti ini. Step pertama, pastikan baca soal untuk menentukan ide pokok teks tersebut adalah. Nah, di sini adalah soalnya ide pokok. Langkah pertama, baca kalimat terakhir. Kondisi ini dapat mengurangi daya beli masyarakat terutama bagi kelompok berpenghasilan tetap. Ada kata rujukan di sini. Kalimat terakhirnya kan juga tidak berbentuk simpulan. Nah, berbentuk simpulan nanti ada ciri-cirinya setelah ini. Di sini ada kata rujukan, kondisi ini. Kondisi ini tuh kondisi apa sih? Pasti kondisi yang dibahas di kalimat sebelumnya. Bisa di kondisi ini, kondisi tersebut. Maka ini sangat jelas banget kalau ini adalah kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Ketemu semacam ini langsung banget baca kalimat di awal. Kenaikan nilai tukar dolar sampai Indonesia. Inilah kalimat utama. Kemudian karena yang ditanyakan adalah ide pokok, maka kita cari, oh inti dari kalimat utama apa? Biasanya kita pilih ada poin-poin pentingnya. Oh, Amerika Serikat, ada dolar, dampak signifikan masyarakat. A. Kenaikan harga barang impor akibat menguatan nilai dolar. Oh, ini nggak ada di kalimat utama, ini ada di kalimat kedua. Menurunnya daya beli masyarakat, nggak usah dipilih. Bertambahnya biaya produksi berbagai produk nggak mungkin. Dampak signifikan kenaikan nilai dolar Amerika Serikat bagi masyarakat. Ada dampak signifikan dolar masyarakat. Jawabannya adalah ini. D. Dampak signifikan kenaikan nilai tukar dolar. Tantangan ekonomi yang dirasakan masyarakat akibat perubahan nilai tukar mata uang. Nggak mungkin juga. Maka jawabannya adalah informasi mana yang sesuai dengan kalimat utama ini. Kita tidak perlu membaca kalimat kedua, tidak perlu membaca kalimat ketiga, tidak perlu membaca kalimat keempat. Hanya dasar membaca kalimat terakhir, kita sudah bisa menentukan jawaban soal ini apa. Itu jauh menghemat waktu daripada pengerjaan soal konvensional dengan cara membaca seluruh paragraf, kemudian mencari intinya apa. Nah, A, B, C, E ini bukan informasi yang salah. Itu yang membuat persepsi ketika teman-teman menemukan soal bahasa Indonesia itu adalah soal yang sulit karena semua jawabannya benar. Oh, A ini ada di dalam teks, B ada di dalam teks, C ada di dalam teks, bahkan E ada di dalam teks. Orang yang nggak tahu triknya, tidak paham teorinya, akan beranggapan bahwa semua jawabannya benar. Itu membuat soal bahasa Indonesia menjadi sulit karena pasti beranggapan bacaannya panjang dan semua jawabannya mirip-mirip dan semua jawabannya benar. Padahal itu kita nggak tahu teorinya seperti apa. Ya, ini teori yang paling mudah dari saya untuk teman-teman kuasai ketika mendapatkan soal ide pokok. Nanti kalau sering latihan 20 detik, 25 detik beres nih soal ini. Ya, di sini ada kata rujukan. Oh, kondisi ini malah cukup sampai di sini saja. Oh, kondisi ini enggak mungkin menjadi kalimat utama. Dah kalimat utamanya ada di awal. Ya, karena persepsi tadi kita bahwa 70% ada di awal. Gitu ya. Kalau kalimat terakhirnya berbentuk simpulan, nanti akan saya bahas setelah ini. Oh, itu berarti kalimat utamanya udah di situ. Itu malah lebih enak banget, hanya membahas atau membaca satu kalimat saja. Oke, gitu ya teman-teman. Coba kita lanjut di soal berikutnya. Kita simulasi di soal berikutnya, soal kedua. Ini yang ditanyakan masih ide pokok, dan ini paragraf pertama. Nah, ini informasi A1 banget bagi teman-teman juga, bahwa di sebagian besar soal SKD, di TWK Bahasa Indonesia, khusus materi soal ide pokok, ini bentuknya semacam ini, ada 2 paragraf, atau bisa 3 paragraf. Jarang yang seperti soal sebelumnya 1 paragraf ya. Dan ini tentang MBG ya, karena positif biasanya kalau sebelumnya tadi soal dolar, itu berita negatif ya. Biasanya hampir pasti teks-teks yang digunakan itu berita positif tentang pemerintah ya, program pemerintah dan sebagainya. Dan ini tentang MBG. Nah, satu
Dua paragraf, baca soalnya paragraf pertama, maka sangat abaikan sekali ya. Nggak usah pedulikan. Paragraf kedua, kita fokus di paragraf pertama saja. Kemudian yang ditanyakan ide pokok, ingat langkah pertama adalah mencari kalimat utama. Cara mencari kalimat utama, baca kalimat terakhir, apakah berbentuk simpulan. Dengan demikian, program akan bergizi gratis, memberikan dampak positif terhadap kualitas pembelajaran siswa. Dengan demikian, program MBG, nah di sini kan ini menunjukkan kalimat terakhirnya berbentuk simpulan. Kalau kalimat terakhirnya berbentuk simpulan semacam ini, ini pasti kalimat utamanya. Sehingga akan enak hanya dengan membaca satu kalimat ini kita kemudian cari A, B, C, D, ataukah E yang sesuai dengan kalimat utama yang ada di sini. Ya, saya bahas di sini kuning-kuningin dulu. Nah, ini adalah kalimat utamanya. Langkah berikutnya adalah kita cek A, B, C, D, E-nya yang mana. A. Ketersediaan makanan bergizi gratis bagi peserta didik? Tidak. Peningkatan konsentrasi belajar selama pembelajaran? Tidak. Dampak positif program makan bergizi gratis? Dampak positif di sini ya. Bertambahnya energi siswa saat belajar di sekolah? Tidak. Meningkat keaktifan siswa dalam kegiatan belajar? Tidak. Maka jawabannya adalah dampak positif program makan bergizi gratis. Dampak positif MBG di sini. Dan jawabannya adalah pasti C, ide pokoknya. Kalau ketemu soal ini enak banget. Kenapa? Kita hanya membaca satu kalimat terakhir. Oh, ini berbentuk simpulan ini. Dan itu otomatis kalimat utama. Tidak perlu baca kalimat pertama, kedua, dan ketiga. Percaya diri saja bahwa ini kalimat utama. Lalu kita sesuaikan dengan pilihan ganda yang mana. Ini lebih mudah, 15-20 detik selesai. Nah, tadi yang saya katakan bahwa soal sebagian besar ada 2 paragraf atau 3 paragraf itu pengecoh ya, memberikan kesan, waduh teksnya banyak, bacaannya panjang, itu kita jangan underestimate dulu dan percaya diri aja, oh fokusnya cuma di paragraf pertama, kedua, atau ketiga, nanti sesuai soalnya. Nah, Kak, ada nggak nih ciri-ciri lain kalimat utama yang berbentuk simpulan? Yang pertama ada seperti ini. Kalimat terakhirnya, kalau teman-teman tahu teori konjungsi antar kalimat, ya, ciri kalimat terakhir yang berbentuk simpulan itu ada konjungsi antar kalimat di awal. Dengan demikian, ada tanda koma di sini. Oleh sebab itu, oleh karena itu, jadi, nah, itu biasanya berbentuk simpulannya dengan cara semacam itu. Nah, selain dengan demikian, ada yang lainnya. Nah, ini adalah materi konjungsi antar kalimat. Jadi kalimat terakhirnya yang berbentuk simpulan, biasanya kalimat tersebut diawali konjungsi antar kalimat, tetapi tidak semuanya ini, hanya beberapa saja yang menunjukkan bahwa oh, kalau kalimat terakhirnya berbentuk awalnya adalah konjungsi antar kalimat, ini saya tandai. Jadi kalau kalimat terakhirnya berbentuk ya, biarpun demikian, biarpun begitu, sekalipun demikian, sekalipun begitu, walaupun demikian, walaupun begitu, meskipun demikian, meskipun begitu, sesungguh pun demikian, sesungguhnya begitu, kemudian sesungguhnya, kemudian dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebelum itu. Jadi yang saya stabilo di sini. Jadi itu juga bisa ya. Ini adalah menunjukkan bahwa kalimat terakhirnya berbentuk simpulan. Meskipun yang paling banyak digunakan di sini ada dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, sesungguhnya, meskipun demikian gitu. Karena kayak kemudian itu tidak, nomor 11 misalkan, kemudian itu tidak menjadi kalimat simpulan. Ini kan lanjutan ya. Sesudah itu juga tidak. Berikutnya ini malah menunjukkan lanjutan. Jadi tidak semua konjungsi antar kalimat itu sebagai ciri-ciri kalimat simpulan. Hanya beberapa saja dan ini yang saya warnai kuning ini. Meskipun ketara banget ya. Jadi kalau cara bacanya, walaupun begitu, dengan demikian, oleh karena itu menunjukkan bahwa kalimat terakhir itu berbentuk simpulan, penegasan. Nah, konsep ini silahkan teman-teman kuasai dan juga bisa latihan. Tetapi di beberapa kasus, di tempat lain mungkin tidak tahu tips dan trik ini mungkin tidak sejalan dengan cara-cara dari saya gitu ya. Tetapi saya sudah validasi informasi kalau kalimat terakhirnya berbentuk simpulan itu adalah kalimat utama itu
sudah saya melalui rangkaian konfirmasi ke teman-teman S3 yang mendalami bahasa Indonesia, ke profesor pun saya coba mendalami itu. Karena waktu itu ketika saya mendapatkan teori itu saya penasaran banget. Meskipun belum dikaji secara ilmiah, tapi itu rahasia bagi teman-teman yang memang mendalami di materi bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih terkait persiapan SKD, ini saya merekomendasikan dan juga saya terafiliasi di sini, itu di teman ASN. Ini ada bimbel, ada paket tryout juga, dan saya menjadi pengajar di sini untuk materi TWK, Bahasa Indonesia, Nasionalisme, dan Integritas. Ini rekomendasi dari saya, teman-teman bisa mengikuti bimbel ataupun membeli paket tryout di teman ASN, dan beberapa soal ini saya yang buat, atau di bagian bahasa Indonesia malah hampir saya semua yang buat materinya. Silahkan teman-teman jika berminat langsung diklik di websitenya di www.temansn.com. Dan juga teman-teman bagi yang mau diskusi atau request materi, tanya jawab tentang SKD CPNS bisa mengikuti Instagram kelas kata atau juga bisa DM ke situ bagi teman-teman yang ingin diskusi. Berikutnya ini tipe paragraf ineratif atau kalimat utamanya ada di tengah. Meskipun di ranah soal ini jarang muncul, tetapi mungkin teman-teman penasaran bagaimana bentuk paragrafnya dan kalau disimulasikan ke ranah soal seperti apa. Nah, kita lihat di sini ide pokok paragraf tersebut. Ya, sama ya, nanti yang muncul ide pokok, gagasan utama, dan sebagainya. Yang jelas itu konsep yang sama. Kemudian baca kalimat terakhir, berapa jenis ular kerap mempunyai kebiasaan berjemur di bawah terik matahari untuk membantu mencerna makanan. Nah, di kalimat terakhirnya, di sini nggak ada kata rujukan ya. Nggak ada kata yang merujuk ke sesuatu yang ada di sebelumnya. Juga tidak berbentuk simpulan. Maka kita baca bagian awal. Ular berbisa biasanya membunuh mangsanya dengan bisanya tersebut. Nah, di sini ya, antara kalimat utama dan kalimat terakhirnya tidak nyambung nih. Beberapa jenis ular kerap mempunyai kebiasaan berjemur, tapi di sini membunuh dengan bisa. Ya, memang ada kalimat utama di suatu paragraf yang ada di tengah, dan ciri-cirinya ketika kalimat pertama dan kalimat terakhirnya tidak nyambung. Jadi kalau di ini kan nggak berkaitan banget di sini ya. Ya sama-sama membahas ular, tetapi membunuh mangsanya tiba-tiba di sini membahas kebiasaan ular berjemur. Maka langkah berikutnya kita akan mencari di tengah. Ular yang tidak berbisa biasanya membunuh mangsanya dengan cara melilit. Jenis ular memang ada yang berbisa dan tidak berbisa. Di sini berbisa, ini bisa. Contoh ular yang berbisa antara lain kobra dan walang. Sementara itu, buah piton dan anaconda termasuk ular yang tidak berbisa. Beberapa jenis ular kerap mempunyai kebiasaan berjemur di bawah terik matahari. Nah, kalau kita baca paragraf ini kan jadi aneh ya. Karena ini membahas kebiasaan, ini membahas jenis bisa dan tidak berbisa. Jadi kayak memang paragrafnya agak wagu kalau diistilahkan. Karena di tengah itu memang aneh, kalimat utama ada di tengah itu. Nah, untuk konteks paragraf ini, kalimat utamanya ini, jenis ular memang ada yang berbisa dan tidak berbisa. Yang berbisa dikasih contoh di sini, yang tidak berbisa dikasih contoh di sini, buah piton dan anaconda. Kemudian kita cari kalimat ide pokoknya yang mana. Cara ular membunuh mangsanya di sini berbisa, karena tidak hanya ada juga yang tidak berbisa kan, jadi nggak mungkin. Jenis ular berbisa dan ular tidak berbisa ini cocok banget dengan informasi di kalimat utama. Jawabannya adalah B. Kalau C, jenis makanan yang dikonsumsi oleh ular tidak. Contoh-contoh ular hidup di alam liar juga tidak. Kebiasaan ular berjemur di bawah sinar matahari juga tidak. Maka jawaban adalah yang B. Nah, teman-teman, di soal ini informasi yang teman-teman harus ambil ketika menemukan sebuah paragraf di mana kalimat terakhirnya tidak berbentuk simpulan, tidak ada kata rujukan. Kalau konsep awal saya sih teman-teman harus, kalimat utamanya ada di awal. Kalau di ranah soal SKD atau soal ujian ya, langsung di awal itu 70% pulangnya sudah benar. Jadi kayak jarang banget muncul soal dengan tipe seperti ini, kalimat utamanya ada di tengah. Ya, jadi kalau aku nggak mau ribet-ribet kalau ketemu soal seperti ini, kalimat terakhirnya tidak berbentuk simpulan, saya langsung saja kalimat utamanya ada di awal, itu sudah
peluang besarnya juga sudah tinggi. Saya menyajikan ini hanya contoh, oh kalimat utama yang ada di tengah itu seperti apa gitu. Tapi pesan saya, sekali lagi, kalau nggak ada di awal ya di akhir itu sudah kayak hampir 95% peluang kita untuk benar. Gitu teman-teman. Teman-teman, itu tadi pembahasan materi TWK Bahasa Indonesia di materi ide pokok, gagasan utama, dan juga kalimat utama. Itu versi termudah bagi teman-teman dan harus dikuasai banget. Lumayan satu soal pasti benar dan bisa dikerjakan dengan cara cepat. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe channel ini, juga bisa disebarluaskan ke teman-teman yang membutuhkan. Semoga di tahun 2026 ini mencapai 100.000 subscriber. Terima kasih, sampai jumpa di konten-konten lainnya.